Nah, sekarang kami akan membahas mengenai motor Suzuki Thunder mogok ya. Banyak pertanyaan teman-teman yang masih bingung ya, baru beli, entah baru berapa bulan meminang ataupun yang udah berpengalaman ya, masih ingin tahu cari ilmu pengetahuan tentang seputar otomotif. Di video ini sangat cocok untuk menangani motor rusak atau motor mogok, motor lain atau motor khusus Suzuki Thunder. Jadi kalau misalkan yang pertama, langkah yang pertama, teman-teman membuka busi. Ya, buka busi dulu, tapi usahakan kalau misalkan habis perjalanan jauh, usahakan didiemin dulu nih, antara 1 menit, 2 menit, 3 menit, ataupun rokok sebatang 10 menit, 15 menit itu lebih bagus ya, supaya nunggu suhu ini dingin, baru teman-teman buka busi, oprek, buka busi, kemudian ditengok. Misalkan, wah businya kering bagus, ataupun misalkan businya hitam ataupun hitam basah, jadi ada 3 macam. Sebenarnya ini udah saya jelaskan untuk tentang permasalahan busi. Jadi busi ini ada 3 macam, yaitu kering bersih, kemudian yang kedua hitam kering, kemudian yang ketiga hitam basah. Hitam basah ini bisa dari bensin berlebihan, atau bisa dari seal klep ataupun pada mesin ini ataupun pada piston ini udah bocor ya, sehingga olinya nempel di sini. Jadi itu tahapan teman-teman pahamin. Misalkan, bang motor saya kering, businya aman kayaknya, silahkan dicek di kabel koil, ada apinya bang. Nah berarti permasalahan pada karbu ya. Tapi kalau misalkan dites teman-teman tidak ada apinya, berarti permasalahan di kelistrikan atau pengapian. Itu biasanya pada bagian aki. Nah, aki ini udah saya copot ya. Itu jadi ada 2 macam sebenarnya. Untuk menangani motor Suzuki Thunder atau motor lain mogok itu sangat mudah. Mendeteksi atau analis sendiri pada saat teman-teman di jalan. Ini buat pemula langsung paham banget. Jadi yang pertama teman-teman harus memahami busi dulu. Karena kita tidak bisa menjawab total di komentar, bang motor saya mogok, kita kisaran sekilo atau 500 meter 200 meter itu apanya ya. Sebenarnya yang tahu itu teman-teman sendiri yang punya motor. Makanya saya sarankan, saya balas komentar, teman-teman buka aja businya, cek businya ada apinya enggak, terus kondisinya kering bersih ataupun hitam ya. Kalau misalkan hitam digosok lagi menggunakan amplas. Untuk tentang amplas sudah saya review, sudah saya upload ya, tinggal tonton di video sebelumnya bagi teman-teman yang ini, makanya di subscribe biar tidak ketinggalan. Terus setelah di amplas coba dinyalakan, ada koil dinyalakan, pada kabel koil ini ada listrik apinya enggak. Udah dibersihan bang, tapi tidak ada api nih busi, lebih dalam lagi teman-teman tinggal dicopot. Dan cara mencopot kabel koil ini tidak gampang ya, jadi jangan langsung ditarik, tapi diputar ke kiri karena modelnya ini drat. Di sini ada jarum kayak semacam kayak paku, modelnya drat. Nah, baru teman-teman diceprekin, diengkol seperti ini nih. Ada apinya enggak? Tapi teman-teman jangan megang bodi ini tangannya, nanti kesetrum. Karena ini koil ini fungsinya untuk menyimpan kelistrikan. Kalau udah nyampe ke dalam sini, pembakaran, pengapian namanya. Jadi ada yang menyebut kelistrikannya ada, pengapiannya ada. Tapi tujuannya sama. Jadi cek, oh ada bang, oh berarti businya yang mati walaupun teman-teman udah diamplas. Coba diganti busi, nyalakan lagi, pasti nyala ya. Kemudian kalau misalnya pengapian bagus, businya bagus, berarti permasalahan pada karbu. Kemungkinan besar kotor, main jetnya mampet, pilot jetnya mampet. Itu juga sebenarnya gampang. Kalau teman-teman udah nonton video sebelumnya itu akan pinter lah menambah wawasan. Bongkar saja ini, tutup keran bensin, bongkar, tarik. Yang penting teman-teman motor ini menyediakan obeng plus. Fungsi obeng plus ini untuk membuka baut pada karburator, dia menggunakan obeng plus. Kemudian teman-teman harus menyediakan jarum dan amplas. Jadi kalau misalkan darurat mogok, busi bisa diamplas. Amplas cuma 3.000 dan 2.000 selembar. Potong sedikit, taruh di sini. Terus bawa jarum pentul juga sama, 2.000 dapat sekotak ya. Taruh di sini atau bawa berapa unit ya. Yang penting teman-teman untuk melengkapi motor ya, obeng plus
jarum, amplas, kunci busi. Ya, udah. Kalau bisa tang yang kecil. Tang kecil kalau misalkan businya panas, pegang pakai tang, kemudian diamplas. Nah, teman-teman misalkan pengapiannya bagus, ada bang, aki juga udah ganti bang. Nah, lanjut permasalahan pada karbu, copot tutup keran, ya kerannya copot, selang cabut, ini dibuka, lalu buka pada bagian sini. Ya, copot dulu karbunya, ya, buka, terus misalkan contohnya di sini nih, main jet pilot jetnya itu teman-teman harus belajar dulu apa itu main jet, bentuknya kayak apa, pilot jet bentuknya kayak apa, dan fungsinya untuk apa. Jadi kalau misalnya teman-teman punya motor, harus memahamin perangkat tersebut yang sering bermasalah. Mungkin kalau namanya ban, teman-teman hampir semuanya paham lah ban, tapi kalau ukuran itu jarang kan. Makanya pentingnya belajar otomotif kayak gitu. Ukuran ban itu ada yang 2.50, ada yang seri lama, ada yang 2.75 ya, ada yang ukuran 130. Itu seperti apa bentuknya, itu udah sering saya ulas untuk tentang ban ya, udah berapa bulan. Kembali ke tema karbu, jadi tinggal dibersihkan main jet pilot jetnya, dipakai jarum tusuk, nanti pasang lagi, coba tes, pasti nyala lagi. Yang penting kalau misalkan mogok, teman-teman jangan merubah pada bagian setelan angin ya, ataupun setelan langsam gas ini ya. Yang penting bersih dulu. Nanti kalau misalkan udah dibersihin, main jet pilot jetnya pakai jarum, posisinya mogok, teman-teman oprek-oprek angin, nanti susah lagi dapatnya gitu kan. Karena untuk menyeting ini tuh butuh ketelitian, kesabaran ya. Oke, jadi seperti itu. Kalau misalkan teman-teman udah mempunyai motor mogok, entah motor apa kek, atau Suzuki kek, atau Honda kek, seperti itu, hampir sama rumusnya untuk apa namanya, menganalisis atau mendeteksi kerusakan. Yang penting pengapian oke, berarti karbunya ya. Oke, sudah cukup jelas untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang sering berkomentar 200 meter, 500 meter, 1 kilo, 2 kilo motor saya mogok, itu apanya. Itu udah saya ulas di video ini. Makanya saya buatkan video bukannya masalah berulang-ulang, tapi dengan pembahasan yang beda-beda. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, ikuti channel ini ya. Silahkan di like video, ditonton, tandain sudah ditonton kalau di like. Kalau saya nonton di YouTube orang, biasanya saya kasih like, fungsinya agar saya udah nandain udah ditonton ya, jadi nggak bingung. Jadi baru kita share atau scroll ke video yang lain gitu. Silahkan komentar bagi teman-teman yang masih bingung, kami siap memberi solusi dan saran ya untuk tentang permasalahan motor. Terima kasih. Next video silahkan di share ke sahabat semua yang punya Suzuki Thunder ataupun motor lain ya. Misalkan teman-teman punya saudara motor mogok, dia nanya ke teman-teman, kemudian teman-teman nggak bisa jawab, kasih link ini aja, bagikan dan salin, copy paste Facebook ataupun di WA bisa ya. Oke, sekarang udah zamannya canggih digital seperti itu, jadi cukup menonton aja teman-teman udah mendapat ilmu. Oke, cukup sekian, terima kasih. Next video selanjutnya.